Jangan doa puasa supaya sakit sembuh. Jangan doa puasa sekedar pintar berandai tinggi. Jangan doa puasa supaya sekedar kaya. Tapi doa puasa supaya kita punya keteladanan hidup. Tapi saya sedih, ada keluarga saya kaya, berpendidikan dari luar negeri. Anaknya motong antrian, dia kasih jempol. Cerdas loh. Catat bebek. Itu buruk sekali kelakuan seperti itu. Jangan Anda puji anakmu yang pintar, tapi moralnya buruk. Saya sedih, ada satu konglomerat, nggak perlu saya sebut namanya. Habis khotbah saya dijumpai dia. Pak Ridwan, bisa waktu sebentar? Ada apa ini? Apa ini? Tolong doakan anakku ini. Kenapa? Anakku ini umur 36 tahun belum menikah. Anaknya ini laki-laki ganteng. Tingginya mungkin 184. Mirip saya kata orang buta. Yang gitu ketawa lu nyakitin. Ganteng. Kami kuliah ke Inggris, gak beres kuliahnya. Malas ke gereja. Melawan orang tua. Ya, jadi apa yang kita doakan? Tolong doakan Pak Ridwan. Supaya dia dapat istri yang baik. Spontan saya bilang, jahat banget loh. Loh kenapa jahat? Ya menderitalah anak orang menikah sama anak lo bonelnya begini. Catat dong Bapak Ibu. Orang tua yang bodoh doa puasa supaya dia dapat menantu yang baik. Gagal fokus loh. Doa puasa lah supaya anak kita baik dan sopan. Supaya siapapun anak orang menikah sama anak kita, aman anak orang. Katakan amin. Sedih saya. Berdoa pari tolong doakan supaya calon menantu saya itu baik, sopan. Anak lu baik enggak? Anak lu sopan enggak? Ya enggak sih. Jadi pergedel anak orang sama anak lu. Jangan pura-pura enggak dengar khotbah ini walaupun enggak mengenakan. Jangan pura-pura. Orang jadi enggak jelas imannya, sentrisnya, kenyamanan dirinya, kenyamanan anaknya. Bagaimana Kristen seperti ini? Berikutnya. Ayat 6. Tuhan, berikutnya. Hambaku terbaring di rumah karena sakit. Ini enggak lazim. Zaman Yesus enggak ada budaya Tuhan memperhatikan budaknya. Budak hanya bicara kewajiban, sama sekali enggak ada hak. Tuhan hanya bicara hak, enggak ada kewajiban. Itu konsepnya. Halo Bapak Ibu. Salah satu ciri engkau akan kecewa mati kelak kalau kau tidak memperhatikan pembantu. Catat dong baik-baik. Kalau kau bisa bentak-bentak maki-maki pembantumu, saya peringatkan Anda enggak mengenal Yesus. Ada orang di Jakarta, pembantunya pukul anjingnya, digamparin tuannya. Halo, Yesus tidak pernah mati untuk anjingmu. Yesus mati untuk pembantu. Jangan gagal fokus. Bersyukurlah kita sebelum meninggal dengar firman seperti itu. Supaya kita melihat segala sesuatunya sebagaimana Tuhan mengendaki kita melihatnya. Bahkan berikutnya ayat 6 terakhir. Ini lebih gak lazim lagi. Tampilkan operator. Ia sangat menderita. Kata ia sangat menderita. Dia ikut merasakan yang dirasakan budaknya. Dan Tuhan berkata kepada pengikutnya, apa yang kau perlakukan kepada orang kecil ini, kau sedang memperlakukan kepada saya. Orang baik, rendah hati, sopan kepada orang-orang yang sederhana, itu sopan asli, baik asli. Karena gak diharapkan ada imbalannya. Catat baik-baik. Selama kita tidak mengasihi orang-orang sederhana, mulai dari orang yang dekat kita, pembantu kita, supir kita, jauh sekali kita.
Biarpun khotbah kita bagus, jemaat kita ratusan ribu, kalau kita bisa bentak-bentak, maki-maki, kata-kata kasar sama pembantu, sama sekali kita nggak pernah rohani. Ini penting sekali. Makanya Tuhan tertarik ayat 7. Karena Tuhan nggak bisa dibohongi. Tuhan lihat hati orang ini, Tuhan harus spontan. Yesus berkata kepadanya, ayo kita akan ke sana menyembuhkannya. Tetapi mujizat yang lebih besar lagi terjadi pada ayat 8. Luar biasa. Tetapi jawab perwira itu kepada pemuda sederhana yang namanya Yesus. Dengan konsisten dia mengatakan, mengidentifikasikan Yesus sebagai Tuhan. Ajaib sekali. Mujizat di atas sakit sembuh Bapak Ibu. Kalau Anda memperlakukan Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar mulut, nyanyian, doa, khotbah, bukan. Kau perlakukan Yesus dengan Tuhan, yaitu ketaatan. Mulai dengan sederhana Bapak Ibu. Mulai dengan sederhana Bapak Ibu. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk. Konflik tidak konflik dalam rumah tanggamu. Sehat kurang sehat. Bangun pagi baca Alkitab. Jangan pura-pura dengar. Mulai ketaatan seperti ini Bapak Ibu. Gak heran orang di luar gereja begitu bertobat lebih militan daripada orang Kristen yang so akrab kepada Tuhan. Saking so akrabnya gak ada rasa gentar, rasa hormat, respect, gak ada lagi. Itu yang saya bilang dulu sama anak-anak saya waktu kecil-kecil. Saya ngomong sama jemaat saya, dengar baik-baik. Orang Islam sembahyang subuh. Orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Yang ngorok lihat saya, ngorok semuanya. Makin keras azannya, makin keras ngorok loh. Malah sempat-sempat mimpi makan capcay lagi. Bangun kesiangan, gak ada rasa tergerak baca firman Tuhan, berdoa menyembah, gak ada. Malah gak gelisah ketika hari ini gak baca Alkitab. Padahal firman itu pelita bagi kaki kita. Rupanya ada pelita lain selain firman rupanya. Sombong. Tapi bisa nyanyi di gereja. Kaulah segalanya. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan pasti saya bilang petir sambar orang ini. Biar gosong. Bersyukurlah Anda belum disambar. Berarti ada kesempatan. Nggak tahu tahun depan masih ada kesempatan atau enggak. Kalau kau dengar firman hari ini pertobatan, bukan besok. Katakan amin. Yes. Bapak Ibu saudara kekasih, orang ini sungguh-sungguh menempatkan Yesus adalah yang mulia. Lanjut ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku gak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Halo, kalau itu sandiwara Tuhan tahu. Tetapi Tuhan yang gak bisa dibohongi melihat itu sesungguhnya. Seolah-olah Presiden Jokowi kunjungan ke Papua berkenan dengan PON. Kemudian sebelum peresmian pembukaan PON, dia jalan-jalan ke desa yang di luar Jayapura. Kemudian dia senang lihat desa itu. Dia tanya, mana lurahnya? Saya Pak Presiden. Oh kamu lurahnya. Saya senang dengan desa di sini. Iya Presiden, iya Pak Presiden. Saya mau nginap di rumahmu 2 hari. Pasti lurah itu menolak. Jangan Pak Presiden nginap di rumah saya. Nggak layak. Itulah sikap perwira ini kepada Yesus. Begitu agung Yesus ditempatkan dia. Nggak begitu agung seperti Anda menyikapi Yesus dalam hidup Anda. Bertobatlah Anda. Jangan pura-pura nggak dengar khotbah ini. Jangan perlakukan Allah, Yesus Kristus, seenaknya kita. Ada rasa takut, hormat, dan mentaati dia. Berikutnya luar biasa. Katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Dia meletakkan percayanya bukan kepada kesembuhan. Dia meletakkan percayanya kepada perkataan Yesus. Katakan aja sepatah kata. Tapi banyak orang gereja bukan sepatah kata. Udah ribuan kata gak percaya juga. Halo. Kata apa itu? Lihat ayat selanjutnya. Kata di sini dijelaskan pada ayat selanjutnya. Dia buat analogi yang luar biasa. Tuhan Yesus, aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, tanpa basa-basi dia langsung pergi. Tanpa basa-basi. Ketaatan yang absolut. Atau kepada prajurit yang lain, datang, dia datang. Seolah-olah perwira yang berkata, aku ini bawahanmu Yesus. Luar biasa. Lu kan perwira, lu kan orang Romawi, lu kan lebih tua dari gua, lu kan lebih kaya dari gua. Kenapa kau buat kau bawahanku? Karena perwira ini melihat Yesus tidak seperti orang kebanyakan bagaimana melihat Yesus. Termasuk Petrus dan kawan-kawan, termasuk kebanyakan jemaat di tempat ini. Catat bebek. Katakan saja sepatah kata. Kau bilang guling-guling, saya guling-guling. Kau bilang aku terjun ke parit, aku terjun. Katakan saja aku percaya penuh. Tolong jawab Bapak Ibu. Kalau kalimat kata-kata sepatah kata dalam ayat itu, tampilkan operator. Pergi, datang, kerjakanlah ini. Tolong jawab Bapak Ibu, itu perintah atau janji? Perintah. Perintah, catat baik-baik. Beriman yang sehat, berimanlah pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Jangan sesat, pada perintah Tuhan. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasih. Kenapa Tuhan? Saya belikan dia Pajero atau Fortuner? Bukan. Saya beli dia rumah di Surabaya Timur atau Barat? Bukan. Apa itu? Sembelih dia. Kalau Tuhan bilang sama saya, Ridwan Huta Barat, Ridwan Huta Barat. Siapa engkau? Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Tuhan, ada apa? Anak lu kan dua. Si Aseng Huta Barat dengan si Amoy Huta Barat. Anak join. Ya Tuhan, kenapa? Ambil salah satu. Bawa ke parkiran Pondok Indah Mall. Sembelih. Saya bilang langsung, gak mau Tuhan. Aku Allahmu, sembelih. Gak mau. Pasti saya gak mau. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Mungkin kandal, kalau saya gak. Makanya Ridwan Huta Barat tidak akan pernah jadi bapak beriman. Saya cucunya cucu beriman. Nyambung gak? Artinya gak mungkin lagi perintah yang sangat sulit itu terjadi pada Anda dan saya. Kalau begitu perintah yang dialamatkan pada kita jauh lebih ringan. Gak taat juga, selesai. Perintah, salah satu apa? Hai suami, kasihlah istrimu. Taati. Lupa perintah kalau istriku cerewet. Catat bapak-bapak, jangan pura-pura gak dengar. Catat bapak-bapak. Kita mengasihi istri kita gak ada kaitannya sama sekali dengan kelakuan istri. Gak ada kaitannya sama sekali. Kita mengasihi istri kita karena itu bukan perintah istri kita, perintah Tuhan. Kita mengasihi istri kita karena kita membangun ketaatan kepada Allah. Kita mengasihi istri kita karena kita bertuhankan dia. Kalau setelah mendengar firman ini, kau pulang gak lakukan juga, memang kau sudah degil. Jangan pura-pura gak dengar. Hai ibu, tunduklah pada suamimu. Enak aja Pak Pendeta. Kenapa enak? Bapak sih gak kenal suami saya. Bu, gak ada firman Tuhan berkata, hai pendeta kenalilah suami orang. Gak ada. Gak ada. Suamiku kasar, masa bodoh. Aku tunduk, enak banget dia. Bu, jangan gagal fokus. Yesus pakar bahagia. Maksudnya apa Pak Ridwan? Pakar bahagia berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta itu yang berbahagia.
Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam. Tanya sama Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan. Benar. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Karena orang rata-rata mati dulu baru insaf. Expired. Makanya bersyukurlah kita sebelum meninggal dengan firman Tuhan yang benar. Loh kalau suamiku kasar. Ibu, Alkitab nggak ada memfasilitasinya. Maksud Parituan. Nggak ada firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu yang baik. Yang kasar lawan aja bleh. Nggak ada. Kecuali Alkitab Anda tambah-tambahin. Kalau ini surga karena Anda tambahin. Karena ini surga Anda mati. Saking Anda tambahin kelewat surganya. Kalau nggak percaya matilah malam ini. Kelewat. Jangan main-main dengan perintah Tuhan. Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan. Buka tampilkan operator Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Bapak Ibu sekalian. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, tidak ada kerohanian yang lebih baik di mata Tuhan selain mengasihi Tuhan. Apakah engkau pendeta atau tidak pendeta? Apakah jemaatmu ratusan ribu atau puluhan? Bukan itu ukuran. Apakah engkau berbahasa roh atau enggak? Bukan itu ukuran. Bukan. Anda bisa bernubuat atau enggak? Enggak, bukan itu. Engkau mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, itu ukuran. Caranya cuma satu. Tampilkan operator. Caranya cuma satu. Apa itu? Melakukan segala perintah Tuhan. Saya mengasihi istri saya gak ada kaitannya dengan kelakuan dia, gak ada. Saya mengasihi istri saya karena saya lagi membangun beribadah kepada Tuhan. Saya mengasihi istri saya karena saya lagi membangun, saya berbobot mengakui Tuhan dengan ketaatan. Saya mengasihi istri saya karena saya meresponi Tuhan lebih dahulu mengasihi saya. Saya mau mengasihi dia. Titik. Jangan pernah korbankan ketaatan karena kesulitan-kesulitan kelakuan pasangan. Dengar baik-baik ini. Jangan pernah korbankan ketaatan karena kelakuan orang. Jangan sesat. Jangan korbankan ketaatan karena kesulitan hidup, karena masalah yang berkepanjangan. Jangan pernah korbankan ketaatan. 11 murid Yesus tanpa Yudas Iskariot. 10 mati dibunuh. 1 dibuang ke Pulau Patmos. Mati pelan-pelan. Semua intinya tidak ada yang gak taat. Taat walaupun sesukar apapun. Baru kita belajar iman yang sejati. Iman yang murni. Anak-anak muda lihat saya. Perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu. Apapun alasanmu, bagaimanapun kelakuan orang tuamu, gak ada alasanmu kasar sama mami, kasar sama papi. Jangan pura-pura gak dengar kau anak-anak muda. Saya dari kecil anak saya ajarkan, jangan ya, jangan lawan mama ya, jangan. Setelah darah Yesus tercurah untuk keselamatan kau, kau lahir tercurah darah mama. Kau gak keluar dari pohon. Saya kasih tahu. Suatu kali saya pulang pelayanan, lagi argumen, anak saya si Koko yang paling gede lagi keras ngomongnya. Mama gede, diam mama, diam. Sudah, stop. Loh papa jangan motong-motong, papa kan gak tahu konteks. Tidak, apapun alasanmu jangan pernah kasar sama mama. Mama yang salah, biarpun mamamu yang salah, gak ada alasan kau tidak menghormati. Selalu mereka bilang apa? Papa sih selalu bela mama. Ya, dengar baik-baik, saya bilang sama anak saya. Dengar baik-baik. Kau menikah, tinggalkan saya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tinggalkan saya. Kau juga yang perempuan. Kau menikah, tinggalkan saya. Gak ada masalah. Tapi kalau mamamu menikah, tinggalkan saya. Mati saya. Gak usah ketawa, bertobatlah kita ini. Jangan pernah fasilitasi anak kita. Melihat kita memperlakukan istri kita gak benar. Jangan fasilitasi. Jangan ibu-ibu fasilitasi anakmu. Melihat kelakuanmu, memperlakukan suamimu gak benar. Dan itu akan melekat pada dia dan rusak rumah tangga berikutnya. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan negara. Bukan DPR MPR, apalagi KPK, bukan.
Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Adam dan, bukan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Susan, bukan. Tolak mentah-mentah pernikahan sejenis, apapun alasannya. Kalau sejuta pendeta di dunia ini, 999.999 berkata, boleh pemberkatan nikah sejenis. Tetap saya bilang, tidak boleh. Terbalik pun bumi ini, tidak boleh. Catat baik-baik. Kalau kau nggak benar dalam perkawinanmu, dimanapun kau nggak pernah benar. Kalau kau nggak benar dalam perkawinanmu, dimanapun kau nggak pernah benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemungkinan, jangan keburu GR, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda bapak-bapak. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda ibu-ibu. Istri saya itu Chinese Toto, Pak Me, ya nggak tahu Pak Me nggak, emang gue pikirin. Sarjana teknik kimia, kacamatanya cuma satu kimia. Akhirnya dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Tetapi kelakuan istri saya nggak pernah berbobot membuat dia Tuhan. Pak Pendeta, kalau istri saya cerewet masa saya mengasihi dia? Maksudmu apa? Ya kalau istriku nggak cerewet baru aku mengasihi. Kalau cerewet nggak bisa. Berarti tahu nggak kebodohanmu di balik pernyataan ini? Apa itu? Berarti kau taat melakukan mengasihi istri tergantung kelakuan istrimu. Kalau kau buat kebergantunganmu kepada kelakuan istrimu, secara etika praktis istrimu Tuhanmu. Karena kebergantungan kalau tak di situ sesat dan bodoh. Suami mengasihi istri nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Istri tunduk pada suami nggak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Anak-anak menghormati orang tua nggak ada kaitannya dengan kelakuan orang tua. Kau baca Alkitab tiap hari nggak ada kaitannya kau capek atau nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik dalam rumah tangga, nggak ada kaitannya. Ketaatan itu nggak gagal fokus, sentris kita Tuhan. Makanya tidak ada ibadah, tidak ada kerohanian kalau tidak taat. Iman tanpa perbuatan mati. Langsung gitu. Maka ini yang harus kita lakukan. Bagian terakhir. Lihat ayat 9. Pergi, maka ia pergi. Datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Di balik pernyataan ini, dia sedang ngomong sama orang yang lebih muda dari dia, lebih sederhana dari dia. Aku bawahanmu, bahkan bukan aku bawahan, aku ini budakmu. Wow. Ini iman yang benar. Sampai-sampai itu momentum Tuhan pakai memuridkan murid-muridnya. Ayat penutup ayat 10. Aku berkata kepadamu Petrus, Yohanes, sesungguhnya iman sebesar ini gak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Artinya apa? Contoh. Bapak, ibu, anak muda, jemaat, best di cewek ini. Contoh. Katakan amin. Lebih keras, katakan amin. Contoh ini. Taat. Dan taat itu mulai perkara yang kecil. Capek gak capek. Ngantuk gak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi Anda, baca Alkitab. Itu mulai yang kecil-kecil. Baru dipercayakan yang lain, maka Anda kuat. Mujizat yang paling indah di dalam Alkitab adalah jika kita mengasihi Dia. Caranya cuma satu. Lakukan segala perintahnya.